Mane. Er komt Kluivert, geen buitenspel. Kluivert! Schoonheid! Sekarang ini Patrick Kluivert udah ada di Belanda dan pada Februari nanti ia akan kembali ke Indonesia untuk menyiapkan segalanya untuk laga di bulan Maret. Jelas semua tahu tugas Kluivert dan tim sangatlah tidak gampang. Karena ibarat kata ia dan para pemain baru aja ketemu besoknya udah tempur. Jadi dalam hal ini komunikasi sangatlah krusial agar nantinya di atas lapangan pemain bisa tampil sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tak sedikit yang berasumsi jika keberadaan Coach Patrick di Belanda gak cuman sekedar untuk mempersiapkan kepindahan, mengingat nanti ia akan tinggal di Indonesia selama masa kepelatihan. Lebih dari itu Coach Patrick sepertinya juga diberikan misi khusus untuk menemui dan meyakinkan pemain diaspora yang ada di Eropa, khususnya Belanda dan sekitarnya. Yap, selain Cairo, Coach Patrick sepertinya juga diminta untuk menemui pemain Go Ahead Eagles Dim Jims, di mana keturunan Surabaya tersebut memang sebelumnya sudah menyatakan siap, apabila Indonesia memanggilnya. Namun ketika itu STY masih menjadi pelatih belum tertarik padanya. Nah, dengan performanya yang sedang bagus di klub Dim Jims diprediksi akan menjadi pengganti Michael Baker yang ternyata terkendala aturan FIFA. Tentu saja kalau Dim Jims benar bisa gabung maka kekuatan Indonesia udah pasti akan bertambah mengingat pemain ini gak cuman mahir bermain sebagai bek kiri, tapi juga mahir main sebagai bek kanan, winger kiri ataupun winger kanan. Sebagai pelatih baru tentu saja Patrick Kluivert mengerti, jika sedang dihadapkan pada sebuah ekspektasi besar dari publik tanah air. Maklum selama 5 tahun terakhir masyarakat pencinta timnas udah cinta berat kepada Sinteyong. Nah, situasi bagi Patrick Kluivert jelas lebih rumit mengingat ia gak punya cukup waktu untuk melihat langsung pemainnya, ibaratnya gini. Sekarang datang kumpul, latihan bentar, hahaha dikit dan laga perdana melawan Australia dirasa benar-benar menjadi kunci Patrick Kluivert, memenangkan hati fans yang kita tahu masih cukup banyak yang ragu apakah semua ini bisa memberikan dampak yang positif. Nah, setelah melalui rangkaian acara seremoni pada 15 Januari kemarin, ia pun diketahui udah balik ke Belanda dan akan kembali ke Indonesia pada Februari untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk menyambut laga di bulan Maret. Ya, setibanya di Belanda Coach Patrick Kluivert berkesempatan untuk melakukan sesi interview dengan beberapa media Belanda. Nah, dikutip dari NLDA News, Coach Patrick mengaku akan selalu mendapatkan dukungan selama melatih timnas Indonesia, entah dukungan dari PSSI maupun fans Garuda. Selain dukungan dari mereka ia juga mengatakan jika ia akan mendapatkan bantuan dari beberapa pelatih Liga 1, seperti misalnya Jan Alderich Teling, pelatih dari Dewa United, yang pernah sukses menangani klub dari Liga Turki, dan kebetulan sama-sama dari Belanda, kami makan malam bersama ada 5 pemain lokal, itu pertemuan penting untuk mendapatkan koneksi dan mengetahui cara berpikir mereka. Karena 2 pemain membela Dewa United yang dilatih pelatih Belanda, saya sudah bertanya ke pelatih bagaimana pemain, tapi bagi saya yang terpenting adalah bertemu secara langsung untuk merasakan bagaimana mengetahui mereka, ya. Itu bagus, mereka pemain baik ucap mantan pemain Barcelona tersebut. Lebih lanjut Patrick Kluivert sendiri kepada media Belanda juga menyampaikan jika dirinya memang sempat mendapatkan komentar negatif di media sosial, bahkan sebelum dirinya resmi diumumkan menjadi pelatih tim Garuda. Akan tetapi ia juga gak nyangka kedatangannya nyatanya mendapatkan sambutan luar biasa yang mana artinya secara umum masih banyak fans timnas Indonesia yang percaya padanya. Untuk itu sebisa mungkin Coach Patrick bersama tim kepelatihan lainnya akan berusaha memberiakan semua yang terbaik agar mimpi lolos ke Piala Dunia bisa terwujud. Sementara itu tak sedikit berasumsi kalau kepulangan Patrick Kluivert ke Belanda gak cuman sekedar packing sebelum nantinya tinggal di Indonesia. Namun, ada juga yang berpendapat jika Patrick Kluivert mendapatkan misi khusus dari Federasi perihal naturalisasi. Ya, selain Ula dan Jairo kemungkinan masih ada satu nama lainnya yang prosesnya masih bisa dikebut, at least sidangnya bisa bareng Jairo lah. Kalau Ula kan tinggal sumpah, jadi amanlah. Nah, satu nama yang dimaksud kemungkinan adalah Dim Jims pemain 22 tahun yang kini membela tim era divisi Go Ahead Eagles. Jims sendiri diperkirakan akan menjadi pengganti Michael Baker yang menurut PSSI prosesnya sangat sulit, bahkan terbilang mustahil karena aturan FIFA. Nah, dari sisi kualitas tentu Dim Jims masih satu level di bawah Baker.
Tapi bagaimanapun Dim Jims tetaplah pemain bagus apalagi musim ini turut menjadi bagian penting bagi keberhasilan Go Ahead Eagles, menempati peringkat 7, dan cuma terpaut 7 poin dari batas akhir zona Eropa. Musim ini Dim Jims udah tampil di 17 pertandingan. Tony Popovic merupakan pelatih timnas Australia sejak September 2024. Ia menggantikan sosok Graham Arnold yang mengundurkan diri menyusul hasil buruk Australia di 2 laga awal grup C. Australia kalah 0-1 dari Bahrain di kandang dan bermain imbang melawan timnas Indonesia dengan skor 0-0 di laga tandang. Tony Popovic kemudian membawa perubahan positif. Australia bisa menang atas Cina dengan skor 3-1. Kemudian, Australia menahan imbang Jepang 1-1, Arab Saudi 0-0, dan Bahrain 2-2. Sebelumnya, Tony Popovic baru melatih di level klub. Saya menikmatinya, ini jelas tantangan yang berbeda bagi saya, ujar Popovic dilansir dari Socceroos. Pelatih 51 tahun kelahiran Sydney itu mengungkapkan perbedaan melatih klub dan tim nasional. Dalam sepak bola klub, Anda berlatih minggu demi minggu, dan Anda punya waktu untuk melihat perkembangan individu dan sebagai sebuah kelompok, kata Popovic. Ini lebih seperti 1 atau 2 sesi latihan. Anda harus melakukannya dengan tepat. Anda tidak boleh menyia-nyiakan 1 sesi. Pesan Anda harus jelas dan ringkas. Anda tidak boleh menyia-nyiakan rapat. Anda berhadapan dengan pemain yang datang dalam keadaan jet lag setelah pertandingan yang sulit di akhir pekan, ujarnya. Popovic menilai hal di atas menjadi tantangan baginya. Jadi Anda harus mempertimbangkan semua faktor ini, kata Popovic. Namun, saya menganggapnya sebagai tantangan, sebagai suatu kehormatan, sebagai hak istimewa, menjadi pelatih Socceroos dan tidak berkutat pada apapun yang telah terjadi sebelumnya. Sampaikan ide-ide kami dan bagaimana kami ingin bermain dan percaya bahwa kami akan menyelesaikan pekerjaan dan lolos ke Piala Dunia, ujarnya. Saat ini, Australia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim berjulukan The Socceroos itu di posisi kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Selanjutnya, Australia akan melawan timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025.